Halo teman-teman. Hai teman-teman. Halo teman-teman. Yuk baca pantun rohani. Pantun rohani untuk hari ini, Kamis 23 September 2021. Bersama saya Freda dari Salatiga. dengan Nia di Surabaya. Bersama saya Aude dari Solo. Saudara-saudari pencinta Sabda Allah yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Gema Santuan Lusiansen edisi Kamis 23 September 2021. Hari ini kita akan merenungkan Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Saudara-saudari yang terkasih, virus COVID-19 melahirkan berbagai macam kecemasan. Ada banyak orang yang cemas akan kesehatannya, cemas kehilangan pekerjaan, cemas karena tabungan keuangan semakin menipis, dan cemas akan masa depan yang belum pasti. Di tengah semua kecemasan ini dan juga kecemasan-kecemasan lain, Injil hari ini menunjukkan kepada kita satu kecemasan yang barangkali sering kita alami, kita lakukan, tetapi tidak kita sadari. Kecemasan itu dialami oleh Herodes. Munculnya Yohanes Pembaptis dengan suara kenabian mengancam kekuasaan dan pengaruhnya. Maka ia tidak membiarkan Yohanes untuk mengambil semuanya itu. Ia segera membunuhnya. Ketika Yesus muncul dengan ajaran, pengikut dan pengaruhnya yang begitu luar biasa dan karya-karyanya yang dikagumi banyak orang, Herodes sekali lagi merasa cemas. Setiap hari selalu jalan pagi. Tentu saja setelah rampung berkemas. Yohanes dikira hidup lagi. Maka Herodes menjadi cemas. Ia merasa cemas, jangan-jangan Yesus akan merampas kedudukan dan ketenarannya. Ia merasa cemas, jangan-jangan Yesus akan merampas massa atau rakyat yang selama ini mengagung-agungkannya. Maka ia berusaha untuk bertemu dengan Yesus, bukan untuk mendengarkan ajaran atau menjadi pengikutnya, tetapi untuk membinasakannya. Inilah ragi Herodes, cemas akan kebesaran dan ketenaran orang lain. Banyaklah orang yang bertanya-tanya, mengapa dia pilih jadi petani? Yohanes selaku penggal kepalanya, siapa gerangan dia ini? Barangkali ragi Herodes, yaitu kecemasan terhadap kelebihan, kesuksesan, dan ketenaran sesama juga menjangkiti diri kita. Ketika rekan-rekan sekerja kita sukses, dipuji, dibanggakan karena pekerjaan mereka memuaskan, mungkin kita merasa cemas dan tidak nyaman. Diam-diam kita mencari cara bagaimana menjegal mereka. Ketika bakat dan kelebihan orang lain menjadi sumbangan berarti bagi gereja, masyarakat, dan komunitas, tidak semua kita juga merasa senang. Sebagian dari kita, termasuk diri kita, mungkin merasa cemas seperti Herodes. Maka dengan berbagai sikap miring dan negatif lainnya, kita berusaha untuk menghentikan mereka. Ragi Herodes yang cemas terhadap kelebihan, kesuksesan, ketenaran, dan pengaruh orang lain bukanlah semangat Kristiani. Dia ingin diperlakukan khusus setelah dia berubah jadi nyonya. Herodes ingin bertemu dengan Yesus sebab gelisah dengan kemasyhurannya. Hendaknya kita menghentikan hal-hal yang buruk ini. Semangat seorang murid Kristus menghadapi kelebihan, ketenaran, dan kesuksesan orang lain adalah
bersyukur. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita bakat, kelebihan, dan berkat yang berbeda-beda. Membanding-bandingkan semua itu tentu boleh-boleh saja. Tetapi kita tidak boleh cemas dan iri hati, apalagi mencari cara untuk membinasakan saudara-saudari kita. Kita bersyukur karena dalam keterbatasan dan keadaan apapun, Allah selalu memberikan yang terbaik. Dan hanya orang-orang yang rendah hatilah yang mampu untuk menerima kelebihan, kesuksesan, pengaruh, dan ketenaran sesamanya. Yang congkak seperti Herodes tidak pernah akan melakukannya. Salam kasih dalam Sang Sabda. Saya Romo Yonas Sunu SVD dari Batam. Tuhan memberkati. E benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Mari kita refleksikan apakah kita pernah gelisah seperti Herodes ketika ada orang lain yang berhasil. Salam seroja, berkah dalam. Berkah dalam. Terima kasih, berkah dalam.